Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat-sangat bersyukur kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Kita boleh sehat, kita boleh kuat hanya oleh karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Dan di bulan Agustus ini merupakan bulan spesial bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, tepatnya 2 hari yang akan datang 17 Agustus bangsa kita, seluruh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan bangsa ini yang ke-76 tahun. 76 tahun. Ada yang sama usianya 76 tahun? Seusia dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, meskipun bagi sebagian orang rakyat Indonesia banyak yang tidak antusias dengan kemerdekaan, mungkin merasa belum mengalami kemerdekaan secara utuh, masih banyak diskriminasi, masih banyak tekanan, ketidakbebasan, persoalan sana sini. Tapi tidak demikian bagi kita orang-orang percaya. Kita harus tetap bersyukur buat kemerdekaan yang sudah kita raih. Amin. 76 tahun kita memperoleh kemerdekaan. Kita boleh bebas beraktivitas hanya oleh karena berkat Tuhan, ya. Memang para pahlawan berjuang, tapi ini semua adalah berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita senantiasa bersyukur. Meskipun 2 tahun ini bangsa kita merayakan kemerdekaan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, pandemi COVID-19 yang masih menjadi persoalan bangsa kita. Ya, pemerintah kita sedang berjuang untuk mengatasinya. Bukan saja mengatasi penyebaran COVID-19, tapi juga efek yang ditimbulkannya, terkhusus sektor ekonomi, ya, sebagai efek dari pandemi ini. Tapi kita tetap berdoa, sebagai orang-orang percaya kita tetap berdoa, menaikkan doa kita kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan terus melawat dan memberkati bangsa kita. Haleluya. Dan di momen kemerdekaan ini saya rindu untuk mengajak kita belajar dari firman Allah, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik di mata Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Sudah mendapat saudaraku? Kalau sudah mendapat katakan amin. Haleluya. Perjanjian baru di 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Saya mau kita baca ayat ini bergantian. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, bergantian sampai kepada ayat 17. Dan ayat 17 kita bersama-sama. Demikian firman Allah. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Sama-sama kita, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku kekasih, tema firman Allah pada siang hari ini, tugas sebagai warga negara yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita tidak hanya diajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan,
Tetapi Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapannya. Dan salah satunya menjadi warga negara yang baik. Amin. Kita sebagai warga negara Indonesia yang Tuhan tempatkan ada di bumi Indonesia. Tuhan mau kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan di ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara perhatikan di sana ada dikatakan sebagai pendatang dan perantau. Saudaraku, tahukah kita status kita secara rohani, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ada di bumi ini, sebenarnya status kita secara rohani adalah sebagai pendatang dan perantau. Kita adalah pendatang dan perantau. Kenapa? Karena Filipi 3 ayat 20 katakan kewarganegaraan kita adalah di sorga. Kewarganegaraan kita adalah di sorga. Jadi status kita sebagai anak-anak Tuhan ada di bumi sebagai pendatang dan perantau. Tapi saudaraku jangan sesat. Nanti saudara isi biodata, di sana ada tulisan warga negara, saudara tulis sorga. Ya, kemudian saudara kemudian diusir dari Indonesia. Pergilah kau ke sorga kalau di sana warga negaramu. Status kita sebagai kependudukan ya, kita ada di Indonesia, warga negara Indonesia. Tetapi sebagai umat-umat yang sudah ditebus Tuhan secara rohani, status kita adalah warga negara sorga. Kita ada di bumi ini sebagai duta sorga, perwakilan sorga, warga kerajaan sorga. Jadi kita ada di sini sebagai pendatang dan perantau. Saudaraku, yang namanya perantau, yang namanya pendatang, hidupnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh suka-sukanya, ya. Saudara coba kalau di diski ini yang sudah dari nenek moyang ada di diski, opung-opungnya di diski ini lahir, mamanya di sini lahir, dia lahir di sini, sudah tua di sini. Kemudian ada yang baru datang, anak rantau, baru seminggu ada di daerah kita. Kemudian dia buat aturan-aturan sendiri, dia suka-sukanya hidup di diski ini, di daerah kita. Kira-kira bagaimana? Ya, pasti kita geram. Wah, kau anak semalam, kau pendatang, kau perantau. Aku udah dari dulu ada di sini ya. Aku orang sini. Jadi sebagai seorang pendatang dan perantau ya memang dia memiliki ruang gerak yang terbatas. Gak bisa sebebas-bebasnya, gak bisa sesuka-sukanya. Jadi saudaraku, kita renungkan, kita ada di bumi ini sebagai pendatang dan perantau. Tuhan tempatkan kita di sini sebagai pendatang dan perantau. Memang kita tidak sebebas mungkin. Ruang kita terbatas ada di muka bumi ini. Karena kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan sebagai warga kerajaan surga. Kita hidup harus seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saya mengajak kita melihat bagaimana kehendak Tuhan bagi kita, anak-anak Tuhan, yang kita sudah ditempatkan di bumi Indonesia sebagai warga negara Indonesia, status kependudukan kita. Apa tugas kita? Apa yang harus kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama saudaraku, kita baca di ayat 12 kembali. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang pertama, apa tugas kita sebagai warga negara Indonesia yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, milikilah cara hidup yang baik. Firman Allah katakan milikilah cara hidup yang baik. Firman Allah menasihatkan kita milikilah cara hidup yang baik. Kita diibaratkan seperti bangsa Israel, orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Dan Petrus katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Kita anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, kita duta sorga, kita hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya, di tengah-tengah non-Kristen, kita hidup ada di muka bumi ini dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, milikilah cara hidup yang baik.
Cara hidupmu harus baik. Tunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, duta sorga, dengan cara hidup yang baik. Ayat 11 katakan, jauhkan keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jangan kita hidup dengan keinginan daging. Cara hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup serampangan, jangan hidup suka-suka. Mari kita cek diri kita. Apakah kita semua memiliki cara hidup yang baik? Lifestyle. Cara hidup yang baik, pola hidup yang baik. Bagaimana kita di lingkungan kita, di tempat tinggal kita, di lingkungan kerja kita, di dalam komunitas kita, di keluarga kita, di bangsa kita, bagaimana cara hidup kita? Apakah kita memiliki cara hidup yang baik? Sebab Tuhan mau anak-anaknya memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan. Supaya lewat itu mereka datang mengenal Tuhan. Amin. Itu tugas kita sebagai orang-orang percaya. Ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Supaya apabila kamu difitnah, saudaraku, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga tidak terlepas dari yang namanya fitnahan. Kita mendapat fitnah, mendapat ejekan, mendapat caci maki, mendapat perbuatan-perbuatan yang buruk. Ketika kita hidup di dunia ini, di antara orang-orang yang tidak percaya. Tetapi nasihat firman Tuhan bagi kita, milikilah cara hidup yang baik. Amin. Miliki cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu, justru mereka melihat perbuatan baikmu tidak seturut dengan apa yang orang fitnahkan terhadap kamu. Amin. Ya. Jadi jangan buktikan fitnahan itu benar. Buktikanlah fitnahan itu salah, keliru, dengan perbuatan baik kita yang pada akhirnya memuliakan Allah Bapa kita di surga. Kebaikan-kebaikan kita akan memuliakan Allah, memuliakan Bapa kita di surga. Ayat 15 katakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan, menutup mulut, menutup kepicikan orang-orang yang bodoh. Ada masanya Tuhan akan membuka kebenaran. Fitnahan itu gak perlu kau balas dengan berbalik memfitnah. Ya, tuduhan gak perlu kau balas dengan berbalik menuduh. Datang bawa perkaramu kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan melihat apakah engkau hidup dengan cara yang baik. Kalau engkau hidup dengan cara yang baik, kebaikan-kebaikanmu itu akan membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Amin. Menutup mulut orang-orang bodoh. Tunggu waktunya Tuhan. Saudaraku, jadi bagaimana perbuatan kita di bumi ini itu berpengaruh terhadap nama Bapa kita di surga. Kalau ada anak-anak kita yang nakal, anak-anak yang kita lihat nakal, bandel, ya, kurang ajar, wah luar biasa. Kita sering bilang, anak siapa itu? Anak siapa itu? Siapa bapaknya itu? Oh itu yang hitam-hitam di ujung jalan itu bapaknya. Gak usah saya sebut marga ya nanti. Oh yang marga sana, oh yang orang sana, yang setengah bayar. Orang-orang tunjuk, oh itu bapaknya. Padahal anaknya yang bandel, tapi yang jelek nama bapaknya. Anaknya yang nakal, yang jelek nama bapaknya. Itu sebabnya anak-anakku sekalian, orang-orang muda, anak-anak remaja, jaga perbuatanmu yang baik, supaya jangan karena perbuatanmu nama bapakmu di rumah dan di surga dipermalukan, ya. Dipermalukan. Kenapa? Karena perbuatan kita yang tidak terpuji. Tapi coba ada anak-anak yang baik, ada anak-anak yang terpuji, terdidik, sopan santun. Walaupun seringkali pujian lebih banyak orang mengkritik daripada memuji, ya. Tapi saudara percaya, walaupun itu di dalam hatinya, dia akan memeriksa, menilai, anak siapa itu ya. Masih ada orang anak muda yang baik zaman sekarang ini, masih ada ya, sopan kali sama orang tua.
Siapa bapaknya itu? Orang kagum. Walaupun itu tidak disampaikan kepada kita. Ya, belum tentu orang sampaikan sesuatu yang baik. Baik kali anakmu ya. Kayak mana caramu mendidiknya? Luar biasa bapak ibu. Belum tentu. Tapi coba anak kita nakal. Kau atur anakmu ini. Urus anakmu ini. Kalau gak bisa kau urus, biar aku panggil polisi ngurusnya. Ya kan? Tapi saudara, kalau anak-anak kita itu baik, anak-anak muda perbuatanmu baik, walaupun itu tidak diungkapkannya, orang-orang memuji. Orang tuamu, bapakmu, namanya dipermuliakan, ya. Apalagi nama Bapa kita di surga, amin. Jadi sikap hidup kita, cara hidup kita itu membawa pengaruh terhadap nama Bapa kita yang ada di surga. Begitulah kita ada di muka bumi ini. Bapa kita dipermuliakan, Bapa kita dipermalukan, tergantung bagaimana sikap hidup kita. Jaga cara hidup kita. Mari saudaraku, hiduplah dengan tertib dimanapun saudara berada. Di lingkunganmu, di pekerjaanmu. Hidup dengan sopan. Tidak mengganggu kepentingan orang lain. Tidak merusak hak-hak orang lain. Kita hidup yang bertetangga. Jangan suka cari ribut, cari perkara, cari pertengkaran. Jangan tokar. Ini bahasa Latin ini ya. Ya. Ada aja kadang-kadang kita temukan ya tetangga-tetangga yang tokar. What's the meaning of tokar? Ya, tetangga-tetangga yang suka cari masalah. Yang enggak aliran airnya lah yang di pekarangan kita. Yang enggak sampahnya lah di halaman kita. Ya kan? Yang enggak paretnya lah melewati batas kita. Batas tanah kita. Enggak ditegur merajalela, ditegur ngamuk-ngamuk. Saudara temukan itu. Tapi jangan saudara menjadi pelaku yang demikian. Hiduplah dengan cara yang baik. Amin. Hidup dengan cara yang baik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang demikian. Pakai lahanmu sendiri. Pakai tanah kita sendiri. Sekecil apapun itu, gunakan itu. Gak usah cari ambil tanah orang lain. Gak usah besar-besarkan pekaranganmu dengan mengambil milik orang lain. Jangan urus halaman orang. Jangan urus bunga orang, ya. Urus bungamu sendiri, ya. Hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan tertib. Hormati siapa saja, hormati tetanggamu, hormati sekelilingmu, meskipun beda suku, beda agama. Jangan suku orang jadi bahan lelucon. Kadang-kala kita ya, suku-suku orang, agama orang jadi bahan lelucon, jadi bahan tertawaan, jadi bahan yang ejekan. Cara orang beribadah menjadi satu ejekan bagi kita. Kita tertawa, senang. Jangan. Jadilah warga negara Indonesia. Status kita sekaligus menjadi warga negara surga yang baik. Hidup dengan cara yang baik. Amin. Jangan permalukan Bapa kita di surga. Jangan siang-siang bolong pasang kaset kuat-kuat. Supaya speakermu yang baru didengar tetanggamu. Orang tidur siang kau ganggu, ya kan? Speaker kuat-kuat, berkaraoke kuat-kuat. Ayo perhatikan di mana kita ada. Kita ini siapa? Kita ini sedang membawa nama Bapak kita. Nama Bapak kita dipertaruhkan lewat sikap hidup kita. Apakah nama Bapak kita akan dimuliakan atau dipermalukan? Tergantung cara hidup kita. Mari kita permuliakan nama Bapa kita dengan cara hidup kita yang baik. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tugas kita sebagai warga negara Indonesia yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua, saya baca ayat 13 dan 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua saudaraku, tugas kita adalah tunduk, taat kepada semua lembaga. Taat kepada semua lembaga atau semua aturan. Ayat ini katakan, ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja. Raja bicara pemerintah, pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kita harus tunduk kepada lembaga pemerintah. Kemudian ayat 14 katakan maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum. Ini lembaga hukum. Tunduklah juga kepada lembaga hukum. Bahkan semua lembaga manusia, baik lembaga gereja,
tunduklah kepada semua lembaga manusia, dikatakan karena Allah. Tunduklah kepada semua lembaga karena Allah. Tunduk kepada pemerintah karena Allah. Tunduk kepada hukum karena Allah. Jangan kita berkoar-koar jadi anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, tapi nggak tunduk kepada pemerintah. Aku nggak takut sama siapa-siapa, nggak takut aku sama pemerintah, kepala desa, gubernur, presiden sekalipun. Cuma sama Tuhan aku takut. Hei, bertobat, ya. Melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Itu firman Allah katakan. Roma 13. Ayat 1-4. Kita harus pahami ini, saudaraku. Roma 13 ayat 1-4 di sana dikatakan, perhatikan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, perhatikan, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudaraku, jelas dicatat, pemerintah adalah berasal dari Allah. Melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Ketetapan pemerintah juga ketetapan yang turun dari Allah. Amin. Belajar kita taat kepada pemerintah. Firman Allah katakan kalau engkau berbuat baik, apakah kita takut sama pemerintah? Enggak. Justru kita dipuji, dapat pujian katanya. Tapi kalau kau berbuat jahat, melanggar aturan, melanggar hukum, ya iya. Iya kan? Coba saudara SIM-nya udah mati, pasti takut melewati jalan. Ya, aduh, sana ada razia nggak? Sana ada polisi nggak? Tapi kalau kita berbuat baik, kita taat hukum, kita nggak takut. Jadi pemerintah itu menjadi sahabat kita. Kenapa? Karena kita berbuat baik, penolong kita. Jadi saudaraku, mari kita tunduk kepada semua lembaga, baik itu lembaga pemerintah dan lembaga hukum. Amin. Amin, saudaraku. Jangan kita berlagak ya sebagai orang yang ahli agama, paham agama, orang yang suci, orang yang kudus, tahu semua kitab suci. Tiap hari kita beribadah, tiap hari kita sembahyang dan berdoa, tapi kita melawan pemerintah. Bahkan ada oknum yang melawan pemerintah dengan dalih membela Tuhan, membela agama. Belajar dari firman Allah, saudaraku. Orang-orang percaya, hidupmu jangan demikian. Anak-anak Tuhan sebagai duta kerajaan Allah, hidupmu jangan demikian. Taatlah kepada pemerintah. Amin. Sebab melawan pemerintah sama artinya melawan Allah. Mungkin pemerintah tidak selalu benar, tidak selalu sempurna barangkali, ya. Tetapi ya, karena mereka manusia, mereka tidak terlepas dari kehilafan, kesalahan, tapi hormati mereka sebagai hamba Allah. Roma katakan mereka hamba Allah, hormati mereka, sebab kalau tidak akan mendatangkan hukuman terhadap kita. Jangan caci maki pemerintah, tunduklah kepada pemerintah. Amin. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, apa tugas kita sebagai warga negara Indonesia? Yang ketiga, ayat 16 saya baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Yang ketiga, tugas kita jangan salah gunakan kemerdekaan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Saudara, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan orang yang menyalahgunakan
Jangan salah gunakan kemerdekaan. Kita ini orang-orang percaya, kita sudah dimerdekakan oleh salib Kristus. Amin. Ya. Jangan salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan beri. Sama artinya seperti kita ada di bangsa ini. Kita sudah merdeka, kita hidup merdeka, tapi jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Saya ibaratkan seperti ini, saudara. Ibaratnya seorang tentara, anggota polisi yang dilengkapi dengan senjata, dilengkapi dengan pistol untuk menjalankan tugas, mungkin menangkap para penjahat, melindungi rakyat. Dalam hal ini mereka itu diberi tugas dan diberi kebebasan untuk pakai senjata. Tapi dengan catatan, jangan menyalahgunakan kebebasan itu untuk kepentingan pribadi, untuk kejahatan yang sampai melanggar hukum. Jangan menyalahgunakan kebebasan untuk memegang senjata, apalagi sampai merugikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Jadi saudaraku, saudara perhatikan, kita ada mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, tapi jangan salah gunakan. Sama seperti saya katakan tadi, seorang tentara Polri yang dilengkapi dengan senjata, diberi kebebasan untuk memakai senjata, tetapi jangan menyalahgunakannya. Ya, kadangkala ada kita dengar berita, dia mengancam orang untuk urusan pribadinya pakai senjata. Bahkan ada, pernah saya baca, seorang polisi menembak tetangganya, ibu dan anak sebagai tetangganya karena ribut main meriam bambu, ya kan? Kemudian ditegur anak ini, mungkin orang tuanya membela atau apa, ribut, akhirnya ditembak mati. Jadi senjata ini menjadi disalahgunakan. Dia bebas pakai, dia mungkin bawa ke rumah karena dia akan bertugas, tapi jangan disalahgunakan. Seperti itulah kemerdekaan yang sudah kita raih. Jangan disalahgunakan. Amin. Kita orang-orang percaya yang sudah diberikan Tuhan kemerdekaan, jangan disalahgunakan. Kita bebas dari dosa, jangan disalahgunakan. Sebagai rakyat Indonesia juga kita telah merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka, saudaraku. Ya, engkau bebas berkarya, beraktivitas, berpendapat, tapi jangan salah gunakan kebebasan itu. Jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Saudaraku, saudara yang hidup dari generasi Orde Lama dan Orde Baru, ya, saya masih mengalami generasi Orde Baru, ya, sebelum masuk ke masa reformasi. Kita tahu bagaimana dulu kita tidak mengalami kebebasan untuk berpendapat, untuk berbicara, bahkan untuk mengkritik pemerintah, ya. Dulu saya ingat kalau kadang-kadang kalau di rumah ngomongin pemerintah, ngomongin presiden, diam-diam, ditangkap kok nanti. Ditangkap, diam, nggak boleh, ya kan? Ada satu ketidakbebasan untuk bersuara. Ada satu ketidakbebasan untuk berkarya mungkin. Kalau ada karya-karya pekerja seni yang mungkin sudah mengkritik, yang sudah menjurus kepada hal-hal yang mungkin mengganggu kepemerintahan, itu bisa mendapat teguran, bahkan bisa mendapat sanksi hukum. Tapi sejak zaman reformasi, ya, reformasi kita mendapatkan kebebasan, demokrasi. Tapi jangan salah gunakan. Banyak generasi sekarang menyalahgunakan itu. Terlalu bebas berbicara. Saudara belajar bebas berbicara, menyampaikan pendapat boleh, menyampaikan kritik boleh, dengan tertib, dengan sopan, bukan dengan penghinaan. Anak-anak sekarang, saudaraku, miris melihatnya. Munculkan gambar presiden, dibuat mah tanduk inilah, mulutnya jadi ginilah, dibuat kata-kata yang betul-betul sangat menghina. Anak siapa ini, saudara? Ya, anak siapa? Waktu mungkin dicek. Anak baru semalam berani-beranian. Nanti kalau udah ditangkap dibilang, aduh hilaf, maafkanlah, beginilah, begitulah. Ya kan? Ayo, saya ingin mengajak generasi muda. Jangan engkau menyalahgunakan kebebasan. Bisa berpendapat, tetapi jadilah orang yang memiliki cara hidup yang baik. Amin. Belajar, jangan hina pemerintah, presiden kita.
Ya kalau misalnya kita pemilu, kita nggak memilih yang satu, kita pilihan kita yang kedua. Ya jangan menghina kalau itu sudah ditetapkan menjadi kepala negara kita. Ingat firman Allah, bagaimanapun pemerintah adalah wakil Allah. Ya, melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Jangan di media sosial kita menghina pemerintah, menghina lambang negara, menghina agama-agama. Ini sangat tidak dikehendaki Tuhan. Jadilah berkat lewat suaramu, lewat pendapatmu, lewat karyamu, lewat kritikanmu mungkin. Jadilah berkat lewat tulisan-tulisanmu, jadilah berkat lewat medsosmu. Kekurangan negara kita mungkin ada, tapi bukan untuk dihujat, bukan untuk dicaci maki, bukan untuk dihina. Didoakan. Katakan amin. Amin. Didoakan. Kadangkala kita jadi rakyat ini nggak tahu diri, ya saya bilang durhaka. Kita hidup di tanah Indonesia, cari makan di tanah Indonesia, dapat perlindungan dari pemerintah Indonesia, tapi negara lain yang dipuji-puji, negara kita dicaci maki, luar biasa cara caci makinya sangat keji. Cocoknya dicampakkan aja ya kan ke negara lainnya. Saudara jangan, Tuhan tempatkan kita ada di bumi Indonesia bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Tuhan mau tugas kita ada di sini. Kita doakan bangsa kita. Sebab firman Allah katakan kesejahteraan bangsamu ada kesejahteraan bangsamu juga kesejahteraanmu. Kalau kita berdoa agar bangsa kita sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Bersyukur buat segala kelebihan dan kekurangan bangsa kita apapun bentuknya. Belajar mengasihi bangsa kita. Mari saya mau ngajak kita di momen kemerdekaan ini. Jangan salah gunakan kemerdekaan. Amin. Amin. Jadilah warga negara yang baik. Hidup dengan cara hidup yang baik. Taati semua lembaga pemerintah, lembaga hukum. Kekurangan bangsa kita jangan menjadi bahan lelucon dan ejekan. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Doakan bangsamu, berkati bangsamu. Amin. Bagaimanapun kita, Tuhan tidak keliru menempatkan kita ada di bangsa ini. Dan ayat yang terakhir telah berkata di sini kita baca 1 Petrus 2 ayat 17 sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Ini pesan kita di bulan kemerdekaan ini. Mari hormati semua orang, kasih saudara-saudaramu. Bukan hanya saudaramu seibu sebapak, bukan hanya saudaramu sesuku, bukan hanya saudaramu semarga, tapi sebangsa dan setanah air. Amin. Takutlah akan Allah, hormati raja, hormati pemerintah. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita berdoa bagi bangsa kita. Mari kita memberkati bangsa kita. God bless Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.